Oke, kawan. Melengkapi VT sebelumnya yang membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab Pokja ketika kita bisa dipermasalahkan atau tidak dipermasalahkan seperti yang di VT sebelumnya. Lalu orang akan berpikir, wah berarti bebannya semua di PPK dong gitu. Nah pada VT ini izinkan saya melengkapi VT sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya kita ngomong sejauh mana tanggung jawab Pokja pemilihan, sekarang kita ngomong sejauh mana tanggung jawab PPK dalam melakukan pengendalian kontrak. Kalau seperti itu kasihan PPK-nya dong Mbak, bebannya di PPK semua. Maka kita jawabannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlandaskan Pacta Sunt Servanda, janji harus ditepati. Semua yang diikat dalam kontrak dari surat perjanjian, termasuk lengkap dengan penawaran harganya, penawaran kualifikasi, penawaran teknis, itu diikat dalam kontrak dan itu menjadi hak dan kewajiban dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Yang artinya itu tidak bisa kemudian eh, dibatalkan, dikoreksi atau dianggap salah, misalnya dianggap mahal, murah oleh pihak manapun karena itu berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya, baik dari sisi pembeli dan penjual timbul hak dan kewajiban. Sehingga kembali lagi sejauh mana tanggung jawab PPK, maka kembali kepada tugas PPK yang diatur di Perpres tentang pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu apa tugasnya? Pengendalian kontrak. Selama PPK melaksanakan pengendalian kontrak dengan cara yang akuntabel, maksimal untuk seluruh jenis pengadaan, barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, ya, dengan menggunakan instrumen pengendalian kontrak yang dibebaskan oleh peraturan pemerintah, ya, dan jika boleh saran Anda menggunakan salah satu instrumen pengendalian kontrak terbaik dan paling enak ketika Anda melakukan pengendalian kontrak, yaitu program mutu. Sejauh mana Anda berkontrak, kemudian Anda mintakan program mutu atau rencana mutu pekerjaan konstruksi kepada kontraktor Anda. Jika itu Anda lakukan pengendalian kontrak dengan cara apapun, instrumennya, kemudian commissioning testnya Anda tetapkan sebelumnya dan disepakati sejak awal. Bahkan saya punya konsep namanya titik kritis waktu yang disepakati sejak awal. Titik kritis 1, SP1, titik kritis 2, SP2, titik kritis 3, SP3, seperti itu yang dituangkan dalam program mutu disepakati bersama-sama. Jika proses pengendalian kontrak sudah dijalankan dengan optimal, maka pada ujungnya sejauh mana tanggung jawab PPK di ranah perdata ini adalah kembali ke pasal 17 ayat 2 Perpres nomor 16 tahun 2018, Jungto nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, pasal 17 ayat 2, penyedia bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kontrak, ketepatan volume, ketepatan kualitas, ketepatan lokasi, ya, dan itu tertuang jelas pada semua kontrak, apalagi kontrak-kontrak yang menggunakan surat pesanan di purchasing, SPK, kemudian juga menggunakan surat perjanjian, itu semua tertuang jelas di situ bahwa penyedialah yang bertanggung jawab, bukan PPK. Ketika PPK sudah menjalankan pengendaliannya, ya, jadi masing-masing ada porsinya. Oh, Pokja porsinya ketika PPK sudah menerbitkan SPWBJ. Oh, PPK tanggung jawabnya ya sampai ketika selama sudah menjalankan pengendalian kontrak, maka tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada yang penyedia. Mengapa sih Pak kok penyedia yang tanggung jawab dituangkan di Perpres? Ya karena penyedia lah yang menerima duit uang negara. Kan bayarnya ke mereka. Mereka yang menerima pembayaran uang negara, uang rakyat. Sehingga wajar pasal 17 ayat 2 itu dibunyikan. Kan penyedialah yang menerima pembayaran. Hingga dipastikan itu teman-teman semuanya ya, tidak ada yang fiktif. Pastikan tidak ada pembayaran yang fiktif. Pastikan tidak ada pembayaran yang under spec. Ya, Anda beli laptop Core i7 diterimanya Core i5 tapi bayarnya yang spek Core i7 misalnya begitu. Pastikan tidak ada itu dan tentunya juga pastikan tidak ada gratifikasi dan suap. Tidak ada fiktif, tidak ada pembayaran respek, tidak ada gratifikasi, tidak ada suap, maka tanggung jawabnya adalah pada penyedia. Pastikan tidak ada hal yang fiktif. Dan dalam pelaksanaan kontrak, kuncinya adalah Pacta Sunt Servanda yang diadopsi kepada seluruh kontrak
di pengadaan barang jasa pemerintah, di mana setiap PPK dan penyedia sudah berkontrak, maka itu berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Apa yang diikat termasuk dengan harganya. Di harga, apapun yang terjadi, entah itu dianggap murah, dianggap mahal, maka potensinya bukan di tahap kontrak. Kalau ngomong murah dan mahal bukan di kontrak, tapi ngomongnya di pemilihan, di perencanaan. Silahkan ngomong murah, mahal. Tapi ngomong di kontrak, maka itu adalah hasil dari proses pemilihan penyedia. Sukses, jaga integritas.